Salam seduluran, sahabat Ulin dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Urip kuwi cakra manggilingan, berputar terus. Ketika cinta didasarkan mahabbah, masih didasarkan dengan fisik, maka nanti misalkan mencintai Mbak Fitri karena rupanya, karena wajahnya, setelah berlanjut, oke sekarang 25 tahun, 27, 30 tahun masih luar biasa, melowes, masih luar biasa cantiknya. Umur sekarang Mas Muhammad luar biasa gagahnya, luar biasa gantengnya, luar biasa. Tapi umur, tapi usia terus bertambah usia, maka ada kalanya kecantikan, kegantengan itu pudar, bertambah 15 tahun lagi ya. Yang tadinya ketika muda giginya rapih luar biasa, setelah 30 tahun dah ompong, setelah 30 tahun dah apa rogol, cara orang Jawa mengatakan, karena bertambahnya usia dan umur. Jadi ketika cinta landasannya mahabbah karena fisik, maka cinta tidak akan langgeng. Apalagi harta, saya cinta karena hartanya. Loh, lalu berapa banyak artis, berapa banyak orang kaya bercerai, padahal kurang apa sih? Ganteng, ayu, cantik ya, sugih ya, anak Pak Harto, cerai dengan istrinya padahal kekayaannya 47 triliun. Apa bisa pekat, apa bisa cerai? Nyatanya cerai. Makanya yang namanya fisik harta tidak bisa jadi jaminan berumah tangga. Derajat pangkat yang ketiga, derajat pangkat tidak bisa. Berapa sih lamanya jadi polisi, berapa sih lamanya jadi tentara, guru, semuanya ada batasannya. Maka cinta landasannya adalah mawaddah, semuanya dilandaskan kepada Allah. Ketika nanti yang dicintai itu tadi luntur kecantikannya, maka yang jadi hasil akhirnya hanya pada Allah. Oh ya mesti, kenapa kok yang tadinya ketika masih muda cantik, tangannya halus, sekarang kalau sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun, 15 tahun kok semuanya pudar. Maka ada kesadaran dari kedua mempelai. Oh iya Mbak Fitri seorang suami pada seorang istrinya, oh bojoku, istriku Mbak Fitri, kenapa kok dulu cantik sekarang nggak cantik? Ya wajar saja. Kenapa? Tambahnya umur, tambahnya usia, semuanya akan hilang kecantikannya. Terus tadi ketika muda tangannya halus, lah di sini dielus-elus pipinya halus sekali, tapi setelah sudah berumah tangga lawas lama, maka akan timbul, oh iya kenapa kasar, kenapa? Karena cuci baju, cuci piring untuk rumah tangga. Jadi apapun di sini tadi dikatakan mawaddah, semuanya di rumah tangga harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa yang tadinya Mbak Fitri ketika pengantin baru tuh ramping luar biasa, Yahud ketone Yahud karena cantiknya luar biasa, setelah nanti punya anak 2-3 badannya akan jadi ya itu tadi. Maka ada kesadaran dari Mas Muhammad, oh iya wajar saja. Kenapa ketika pengantin anyar, pengantin baru budinya telah punya anak 2-3 jadi melar, jadi lebar, ya wajar. Kenapa? Karena ini perut sudah menjadi tempat bertapa anak-anak selama 9 bulan 10 hari. Artinya apa? Seluruhnya di situ harus dikembalikan kepada Allah. DKKP semua kepada Allah. Maka yang diharapkan tidak lain adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga akan mendapatkan yang namanya warahmah. Warahmah bukan urusan makhluk, tapi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Tadi semuanya dalam rumah tangga harus ada yang namanya mawaddah, cinta yang dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga tadi sebaliknya, jangan cuma Mas Muhammad saja yang mengerti, tapi istri juga pengertian kepada seorang suami. Mbak Fitri, kenapa ketika masih muda Mas Muhammad Haidar gagah, perkasa, ganteng, luar biasa, ketika sudah tua kenapa giginya terus semuanya
rogol, ambrol, semuanya jadi ndak ganteng. Kenapa? Ada pengertian. Oh iya. Kenapa? Karena bertambahnya umur. Mas Muhammad seorang suami bekerja panas, keringetan, cari rezeki untuk keluarga, ibadah, mencari ridho Allah. Jadi semuanya hasil akhirnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan mendapatkan yang namanya warahmah urusan Allah, bukan urusan makhluk. Dengan syaratnya manusia mendapatkan warahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mawaddah, cintanya, kasih sayangnya, landasannya Allah, cintanya itu tadi untuk apa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Yang pertama, kita hadir di sini adalah mendoakan, kedua mempelai. Terus yang kedua, kita hadir di dalam majelis ini dalam hajat Bapak Kasam Kamaluddin. Yang kedua tidak lain adalah supaya menjadi saksi, ikut menyaksikan syariat pertama yang turun kepada manusia pertama. Jadi Mas Muhammad Haidar dan Mbak Fitri, panjenengan sedang melaksanakan syariat pertama, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun kepada manusia pertama. Jadi sebelum ada syariat supaya sholat, sebelum turun syariat supaya haji, supaya umroh, syariat pertama yang turun pada manusia pertama Nabi Adam adalah syariat supaya nikah, yang dikatakan awalul ibadah, ibadah paling awal nikah. Loh, itu tadi. Ketika apa? Ketika Nabi Adam belum berwujud manusia, masih wujudnya badan rohani. Jadi ketika di surga itu malaikat, iblis, dan Nabi Adam itu tadi sebelum dicipta jadi ruh utuh, jasad dan rohani, itu masih di surga semuanya. Tapi Allah menghendaki khalifah fil ardi, Adam besok menurunkan manusia dan akan jadi khalifah di muka bumi. Maka apa? Butuh yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Maka dibuatlah tubuh versi dunia. Maka dari itu ketika ruhnya Nabi Adam masih di surga, maka diambil saripati dari tanah, dibuatlah yang namanya karoseri manusia. Dibuatlah telinga, dibuatlah hidung, dibuatlah gigi, mulut, tangan, terus kaki, semuanya tubuh ini, jasad ini. Lalu apa? Di surga disatukanlah antara rohani dan jasmani jadi satu, yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Setelah membuka mata, karena sudah punya jasad, membuka mata Nabi Adam gumun, bingung. Kenapa? Melihat di surga-surga, oh itu ada sapi. Loh kok sapi? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, asing wadon. Maksudnya sapi-sapi perempuan ya, kayak ora patut banget. Ada sapi lanang, ada sapi wadon, ada kambing lanang, ada kambing wadon. Melihat semut, ada semut lanang, ada semut wadon. Ada burung lanang, ada burung wadon. Mengatakan burung cewek kayak gimana ya mbak ya? Burung masa cewek, burung cowok kan? Ya itulah luar biasa. Maka iri, semuanya punya pasangan, kok saya sendirian? Lalu di mana pasangan saya? Di mana? Loh, akhirnya ketika Nabi Adam tidur di surga, maka Allah menghendaki dia ambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam, diciptakanlah seorang wanita yang dinamakan Dewi Hawa utawa Siti Hawa. Dari mana diciptakannya Siti Hawa? Dari tulang rusuk sebelah kiri. Pertanyaannya Mas Muhammad, kenapa seorang wanita Dewi Hawa, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk? Kenapa bukan dari tulang kepala? Kenapa bukan dari tulang kaki? Kalau sampai sekarang dulu digambarkan, dulu diawali seorang wanita Siti Hawa diciptakan dari tulang kepala, berarti sampai saat ini di Ciamis, sampai saat ini di Rancah, di Cisontrol, berarti seorang wanita sampai saat ini dari tulang kaki. Berarti sampai saat ini wanita derajatnya hanya diinjak-injak. Kenapa? Kalau dulu diciptakan dari tulang kaki.
Kenapa bukan dari tulang kepala? Kalau sampai sekarang wanita ciptakan dari tulang kepala, berarti sampai saat ini derajat wanita dirancang disontrol jamis, berarti untuk disembah-sembah karena letaknya di kepala. Tapi Allah Maha tahu, wanita Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati, karena fungsi wanita tidak lain adalah disayangi dan dicintai. Ya niki sedaya, alhamdulillah niki sedaya. Akhirnya bagaimana? Terciptalah Siti Hawa, Dewi Hawa. Setelah itu membuka mata Nabi Adam, kaget loh. Kan mantep banget wong Jawa, wong Cilacap loh. Apa ini ya pasanganku ya? Langsung mau ditabrak sama Nabi Adam, ditubruk sama Nabi, mau dipeluk, mau dibawanya luar biasa. Tapi bagaimana? Maka Allah memberi dawuh, Adam, sabar. Itu nanti jadi milikmu. Cara badan itu nanti jadi bajumu yang akan melengkapi hidupmu sampai mati kelak, sampai di surga kembali kelak. Lalu bagaimana ya Allah dinikah? Nikah itu apa ya Allah? Nikah dihalalkan dulu. Caranya bagaimana? Di nikah ada ijab, ada qabul. Bagaimana? Mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah langit bumi belum diciptakan, bahwa orangnya pun belum diciptakan. Siapa beliau? Rasulullah baginda Nabi. Tapi Nur Muhammad sampun ada, sudah ada sebelum ciptaan bumi dengan langit. Padahal orangnya belum lahir, beliau belum lahir Rasulullah Muhammad. Tapi di situ pernikahan itu tadi caranya nikah, maka bacalah sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad untuk menjadikan ijab qabul pernikahan adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang menikahkan Allah, yang jadi saksi nikah malaikat Jibril. Nikahlah kedua tadi. Lah ini yang namanya awalul ibadah. Jadi Mbak Fitri dan Mas Muhammad ini tadi malam ini, hari ini sedang menjalankan syariat pertama yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Syariat pertama sebelum turun syariat sholat, haji, umroh, syariat pertama adalah supaya nikah. Lalu bagaimana nikah ini tadi? Fi kulli ladzatin fin nikah. Seluruh kenikmatan yang menjadi ibadah, yang menjadi ladang ganjaran, yang menjadi ladang pahala adalah nikah. Fi kulli ladzatin fin nikah. Yang kedua adalah ibadah ibadah yang cinta dulu, ibadah sing seneng dulu baru dilakoni, baru dilaksanakan. Kalau kita sholat, agar cinta sholat kita laksanakan dulu. Kalau kita haji, agar senang haji kita laksanakan haji dulu. Kita senang zakat, bagaimana agar senang zakat kita laksanakan dulu. Tapi nikah sebaliknya, senang dulu baru melaksanakan. Jadi ini istimewanya orang nikah. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, nih yang jomblo, di sini ada yang jomblo? Oh, yang punya cucu 4 masih, aku jomblo mas gitu. Nah, yang jomblo yang ini, Ibnu Mas'ud pernah berkata, kalau saya tahu umurku tinggal 10 hari lagi, andaikan saya tahu, Allah menghendaki saya tahu, andaikan umurku, usiaku tinggal 10 hari lagi, maka ibadah yang akan saya laksanakan tidak lain adalah nikah. Kenapa begitu? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan umrah? Bukan sholat dan sebagainya, tapi nikah? Kenapa bukan wakaf tanah? Kenapa bukan sodako jariah dan lainnya? Kenapa bukan bonus dan lainnya? Tapi yang dilaksanakan adalah nikah. Kenapa? Apa jawaban beliau Ibnu Mas'ud? Kenapa saya memilih jika saya tahu umurku tinggal 10 hari lagi? Jika saya tahu maka ibadahlah adalah nikah. Kenapa? Karena saya tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya pasangan. Termasuk saya belum nikah. Ya bukan apa ya, ngandani pengantin itu ya promosi pun juga bukan promosi. Tapi alhamdulillah luar cantik ternyata perawan sini luar biasa. Nah, siapa tahu kita ya kecandol orang, siapa tahu.
Anda, tapi ya siapa tahu namanya ya itu. Kenapa? Karena saya tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya pasangan. Kenapa? Nantinya ketika sudah masuk surga, seorang hamba belum menikah, senajan ahli ibadah sekalipun, bertemu dengan malaikat di pintu surga. Assalamualaikum malaikat. Waalaikumsalam. Loh jenengan? Iya. Kok sendirian? Langsung meledek malaikat. Kamu jomblo ya. Lah itu kan ndak enak. Dikojlok sama malaikat, kok sendirian? Iya, wah kasihan deh, jomblo itu kan. Artinya itu tadi Ibnu Mas'ud berkata, kenapa ibadah yang akan dilakukan ketika apabila tahu umurnya tanggal 10 hari lagi adalah nikah. Kenapa? Karena tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya pasangan. Disuruh